Ada kabar terbaru seputar masa depan Jadon Sancho. Sang winger dilaporkan akan dikembalikan ke Borussia Dortmund di musim depan. Musim ini merupakan musim kedua Sancho bersama Manchester United. Pada tahun 2021 silam, ia ditebus dengan harga yang sangat mahal dari Dortmund. Namun selama 2 musim terakhir performa Sancho masih belum maksimal. Alhasil beredar kabar bahwa Erik ten Hag mulai kehabisan kesabaran dengan sang winger. Bill melaporkan bahwa Sancho kemungkinan besar tidak akan membela Manchester United di musim depan. Ia dikabarkan akan kembali memperkuat Borussia Dortmund. Menurut laporan tersebut, Sancho sendiri yang menginginkan untuk kembali memperkuat Borussia Dortmund. Ia butuh mengembalikan kepercayaan dirinya kembali. Ia merasa penampilannya di Manchester United tidak sebagus saat ia masih berada di Dortmund. Itulah mengapa Sancho ingin kembali ke Signal Iduna Park untuk mengembalikan kepercayaan dirinya yang sudah lama hilang. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Borussia Dortmund sangat membuka diri untuk kembalinya Sancho. Bagi mereka, Sancho adalah salah satu pemain sayap terbaik dalam sejarah klub, jadi mereka merasa bahwa Sancho bakal memberikan dampak yang besar bagi tim mereka. Itulah mengapa Dortmund siap membuka pintu lebar-lebar jika Sancho ingin kembali ke Dortmund pada musim depan. Menurut laporan tersebut, Dortmund siap menampung Sancho namun mereka hanya bisa menampungnya sebagai pemain pinjaman. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Striker incaran mereka, Lautaro Martinez dilaporkan bakal dijual Inter Milan di musim panas nanti. Manchester United memiliki misi besar di musim panas nanti. Setan Merah sedang berburu striker baru yang bisa membuat lini serang mereka kian tajam di musim depan. Salah satu nama yang belakangan ramai dikaitkan dengan Manchester United adalah Lautaro Martinez. Bomber tajam Inter Milan itu disebut-sebut jadi idaman baru Erik ten Hag. Football Insider mengklaim bahwa asa Manchester United untuk merekrut Martinez cukup besar. Karena Inter Milan bersedia menjual sang striker, laporan tersebut mengklaim bahwa Inter Milan terpaksa harus menjual Martinez di musim panas nanti. Ini disebabkan keuangan Inter Milan saat ini sedang berdarah-darah, mereka butuh tambahan dana di musim panas nanti untuk menyeimbangkan neraca keuangan mereka. Itulah mengapa Martinez yang sejatinya ogah dilepas Inter, terpaksa mereka jual agar mereka mendapatkan tambahan dana yang diinginkan. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United semakin mudah untuk mendapatkan jasa Lautaro Martinez di musim panas nanti. Striker timnas Argentina itu dibanderol dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Ia bisa diangkut di kisaran 70 juta pound saja di musim panas nanti. Harga ini jauh lebih murah daripada striker incaran Manchester United lainnya seperti Harry Kane dan Victor Osimhen. Jadi Manchester United semakin berhasrat memiliki sang striker. Musim ini Lautaro masih menunjukkan ketajaman yang apik di lini serang Inter Milan. Ia berhasil mengemas total 21 gol dan 8 assist bagi tim berjuluk La Beneamata tersebut. Nemanja Matic baru-baru ini memberikan pujian kepada Erik ten Hag. Ia menilai Manchester United tampil beda di bawah asuhan sang manajer. Erik ten Hag resmi menjadi pelatih kepala Manchester United di musim panas kemarin. Ia menggantikan sosok Ralf Rangnick yang kontraknya tidak diperpanjang manajemen Manchester United. Di musim perdananya, Erik ten Hag membuat banyak perubahan di skuad Manchester United. Para pemain setan merah kini menampilkan sepak bola yang atraktif dan terorganisir. Hasilnya pun cukup bagus. Manchester United saat ini berada di zona Liga Champions dan mereka sudah memenangkan 1 trofi yaitu Carabao Cup dan berpotensi memenangkan FA Cup juga. Kepada Sky Sports, Matic tidak sungkan memberikan pujiannya untuk Erik ten Hag. Ia menilai manajer asal Belanda itu sukses membuat Manchester United tampil beda di atas lapangan. Saya benar-benar menyukai gaya bermain yang ten Hag tunjukkan. Saya benar-benar menyukai gaya bermain United saat ini, ujar Matic kepada Sky Sports. Dalam kesempatan yang sama, Matic juga mengungkapkan harapan besarnya terkait kelanjutan karirnya. Ia mengaku ingin mengikuti jejak ten Hag untuk melatih klub Premier League di masa depan. Saya sudah memutuskan bahwa saya ingin menjadi seorang manajer. Saat ini saya sedang mengurus lisensi kepelatihan saya, dan saya yakin suatu hari nanti saya akan menangani sebuah klub Premier League. Imbunya, Matic sendiri meninggalkan Manchester United di musim panas tahun lalu. Ia memutuskan untuk bereuni kembali dengan Jose Mourinho yang saat ini sedang menangani AS Roma, di mana ia jadi andalan di lini tengah Giallorossi.
Tidak ada masa depan bagi Alex Telles dan Eric Bailly di Manchester United. Setelah kedua pemain itu kembali dari masa peminjaman di masing-masing klub, Manchester United akan menyingkirkan mereka lagi. Telles saat ini sedang menjalani masa peminjaman di Sevilla, sedangkan Bailly menjalani musim 2023 bersama Marseille. Kedua pemain sama-sama kesulitan mendapat menit bermain yang reguler di klub masing-masing. Sehingga tidak ada rencana bagi Sevilla dan Marseille untuk mempermanenkan mereka. Manchester United tidak begitu peduli dengan keputusan tersebut. Pada akhirnya, Telles dan Bailly tetap akan didepak dari skuad. Jurnalis Fabrizio Romano melaporkan, Manchester United memang sudah siap mendengarkan tawaran yang masuk, hanya saja, tawaran tersebut harus menarik. Belum ada konfirmasi yang jelas, apakah Manchester United akan menjual mereka secara permanen atau berkenan meminjamkan mereka lagi. Yang pasti, kontrak Telles dan Bailly sama-sama berakhir di tahun 2024. Itu artinya jika gagal menjual mereka di musim panas 2023, Manchester United tidak akan mendapat sepeser pun musim depan. Keputusan Manchester United mendepak Telles dan Bailly karena sudah tidak ada lagi tempat bagi keduanya di tim inti, bahkan di bangku cadangan sekalipun. Sejak kedatangan Tyrell Malacia, posisi bek kiri Manchester United sudah cukup dengan Luke Shaw sebagai pemain rotasi. Telles menolak hanya jadi opsi ketiga, Bailly lebih parah, ia bisa jadi opsi kelima. Sebab selain sudah punya duet utama bek tengah, masih ada dua bek tengah yang biasa dipakai untuk merotasi. Mega bintang asal Brasil, Neymar da Silva Santos Junior dikabarkan akan pindah ke Manchester United. Rekan Neymar di timnas Casemiro bisa jadi jembatan untuk mewujudkan transfer besar dari Paris Saint-Germain itu. PSG dalam keadaan terdesak, mereka perlu menjual pemain bintangnya untuk mengatasi masalah keuangan. Selain Lionel Messi, PSG juga siap melepas Neymar. Sedangkan Kylian Mbappe bakal dipertahankan. Jika Messi dan Neymar berhasil dilepas, PSG bakal mendapat dana segar sekaligus mengurangi beban anggaran gaji. Sejak tahun 2017, ketika didatangkan dari Barcelona, Neymar menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di skuad PSG. Oleh karena itu, PSG kabarnya tidak akan menolak tawaran dari klub lain jika ada yang berminat memboyongnya. Namun tentu saja PSG tidak ingin kehilangan Neymar secara cuma-cuma. Pada kontrak barunya itu Neymar mendapatkan gaji senilai 26 juta pounds per musim di PSG. Jika menginginkan Neymar, paling tidak Manchester United harus menyediakan uang yang setara. Menurut laporan The Sun, transfer Neymar dapat terwujud apabila investor Qatar berhasil mengakuisisi Manchester United. Mirror Football juga melaporkan bahwa Neymar bisa meninggalkan PSG musim panas ini setelah 6 musim berada di klub tersebut. Apalagi hubungannya dengan mega bintang PSG, Kylian Mbappe selalu bermasalah. Beberapa investor memang tertarik membeli Manchester United. Namun, yang paling santer terdengar adalah banker Qatar, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani. Sheikh Jassim menjanjikan pembelian Neymar jika tawarannya berhasil. Dilansir dari Mirror, Casemiro dianggap bisa jadi pintu untuk merayu Neymar ke Manchester United. Hubungan Casemiro dan Neymar makin rekat saat Piala Dunia Qatar 2022 lalu. Casemiro memainkan peran penting untuk Brasil. Ia mencetak gol di menit akhir pada babak penyisihan grup melawan Swiss. Kemenangan tersebut diraih tanpa Neymar yang absen karena cedera. Setelah kemenangan tersebut, bintang Paris Saint-Germain tersebut memuji Casemiro melalui akun Twitternya. Casemiro telah menjadi gelandang terbaik di dunia selama waktu yang cukup lama, tulis Neymar. Problem Manchester United musim ini adalah ketajaman di lini depan. Duet Neymar dan Casemiro diharapkan dapat memperbaiki prestasi Manchester United. Casemiro bergabung dengan United dengan biaya 70 juta pound sterling atau setara 1,2 triliun rupiah musim panas lalu. Ia mengakhiri kisah manis selama 9 tahun dengan Real Madrid. Upaya Chelsea memboyong Achraf Hakimi bakal sulit. Manchester United yang terjun ke dalam perburuan punya kans yang lebih besar untuk merekrut sang pemain. Jelang dibukanya musim panas 2023, Chelsea masih akan memperkuat komposisi skuad yang sudah ada. Hakimi menjadi salah satu targetnya. Hakimi menjadi incaran Chelsea karena satu alasan, calon manajer baru Chelsea, Mauricio Pochettino, meminta klub untuk mendatangkan mantan anak asuhnya di Paris Saint-Germain. Walaupun lebih dulu tertarik memboyong Hakimi, Chelsea tidak sedang memimpin perburuan Manchester United yang justru sedang memimpin.
Football Insider melaporkan, situasi ini terjadi karena Manchester United lebih sanggup membayar banderol harga Hakimi. PSG meminta biaya transfer sebesar 60 juta euro. Bagi Manchester United, harga tersebut tidak jadi masalah dengan kualitas yang dimiliki Hakimi, sedangkan Chelsea keberatan. Setelah menghamburkan uang lebih dari 600 juta euro dalam 2 jendela transfer terakhir, Chelsea tidak bisa lagi sembarangan membeli pemain dengan harga mahal. Kondisi Manchester United saat ini pun lebih mendukung untuk habis-habisan untuk mencari bek kanan mumpuni. Sejak pertengahan musim 2022 lalu, bek kanan jadi posisi yang ingin ditingkatkan kualitasnya, demi bisa mengakomodasi tempat Hakimi. Manchester United kabarnya akan melego salah satu di antara Diogo Dalot atau Aaron Wan-Bissaka, sedangkan Chelsea baik-baik saja di bek kanan, mereka masih punya seorang Reece James.